Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini. Dan satu lagu dari Franco featuring The Cinnamons kembali baru saja hadir ke ruang dengar Anda. Ya, saya kembali lagi nih pendengar ke ruang dengar Anda, dan kali ini tidak kembali sendiri karena saya sudah terhubung dengan Bapak Raden Wisnu Sindutrisno, dan saat ini sudah berada di New Delhi nih untuk mengikuti acara Shoot Asia Travel and Tourism Exchange ya, yang akan berlangsung 9 hingga 11 Februari di New Delhi pendengar. Dan sudah tersambung melalui Zoom, dan kita boleh sapa nih ya Pak Wisnu. Halo, selamat siang ya, kalau di Jakarta selamat siang waktu Jakarta Pak Wisnu. Halo Mbak Dora, selamat pagi Mbak Dora dan pemirsa Voice of Indonesia. Selamat pagi dari New Delhi, dari Noida, India. Luar biasa, ini baru tiba tadi pagi ya Pak ya? Betul Mbak, jam 2 pagi baru tiba di sini nih. Dan ini kita mengganggu waktu sarapannya Pak Wisnu nih ya. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai nih. Sekali. Dan tentunya mau ngobrolin nih Pak soal keikutsertaan Indonesia di SATE 2023 ya. Dan ini tentunya bukan yang pertama kali pendengar, sudah beberapa kali Indonesia mengikuti untuk acara ini. Dan kemarin Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan ya bahwa memang India menjadi salah satu target pasar utama Indonesia nih Pak Wisnu ya. Lalu boleh cerita berapa banyak sih Pak untuk kunjungan wisman asal India sendiri untuk Indonesia, dan targetnya tahun ini seberapa banyak? Terima kasih Mbak Dora. Selamat pagi semua pemirsa Voice of Indonesia. Ini saya mengabarkan langsung dari Noida, dari lokasi South Asia Tour and Travel Fair di India. Ini the biggest South Asia Travel Fair di seluruh Asia Selatan dan Asia Tengah, dan kita sudah berpartisipasi terus-menerus for the last 5 tahun terakhir ini. Even bahkan pada saat pandemi kita ada juga dilakukan secara online, secara via Zoom, itu sudah dilakukan terus-menerus, sehingga sekarang ini wisatawan India menduduki peringkat yang cukup bagus. Sekarang sudah, tahun lalu tuh sudah peringkat keempat dari wisman yang datang ke Indonesia. Sangat sedikit bertaut di bawah Singapura pertama, Malaysia kedua, kemudian Australia, Singapura, Malaysia, dan keempat India. Dan kami yakin tahun ini India bisa naik peringkatnya kepada yang lebih tinggi. Tahun ini Mbak Dora, tahun lalu wisatawan India yang datang ke Indonesia tercatat menurut Biro Pusat Statistik itu ada sekitar 238.000 so far gitu, dan tahun ini kita akan tingkatkan 268.000, 270.000 lah, sekitar segitu. Kemudian tahun ini kita targetkan hampir 2 kali lipat, jadi hampir 500.000 lah wisatawan India yang akan datang ke Indonesia untuk tahun ini. Dan ini biasanya mereka akan menyukai jenis wisata seperti apa nih Pak, wisatawan India sendiri? Karena ini akan berpengaruh juga nanti apa yang akan kita tawarkan nanti di SATE 2023 ini ya. Iya, betul Mbak Dora. Selama ini segmen yang paling utama diminati oleh wisatawan India itu adalah beberapa hal yang tradisional, itu wedding Mbak. Wedding, honeymoon. Jadi orang India itu memang kalau menyelenggarakan wedding tuh pengennya selalu ke Bali gitu. Jadi dream weddingnya itu selalu di Bali. Honeymoon juga, kemudian MICE insentif ya, perusahaan-perusahaan yang akan memberikan insentif kepada pegawainya itu selalu menjalankan kegiatannya di Bali. Family tour juga Mbak. Dan tahun ini kita akan coba dorong satu kategori baru, segmen baru, yaitu quality tourism Mbak Dora. Jadi luxury tourism mengarah. Jadi berarti paket-paket. Tapi memang on the top of the list memang wedding dan honeymoon.
Oke, jadi wedding dan honeymoon ini dream wedding dan dream honeymoonnya ke Bali begitu Pak ya? Iya, betul. Dan ini tentunya akan menyesuaikan dengan paket-paket wisata yang ditawarkan begitu Pak Wisnu? Betul. Lalu, silakan Pak. Iya, memang paket wisatanya tentunya kita menyasar kepada target yang terbesar itu, wedding di sekitar akhir tahun, kemudian summer holiday di Juni, Juli, Agustus gitu. Honeymoon juga mereka lakukan di summer itu. Dan beberapa family tour itu di akhir tahun dan di Juni, Juli, Agustus di summer holiday. Dan luxury, luxury ini, quality tourism ini yang tidak terbatas waktunya ini. Bisa di summer, bisa di akhir tahun, karena segmennya khusus. Jadi luxury ini sepanjang tahun bisa dilakukan begitu Pak ya? Tapi menarik ini Pak, kenapa ada tawaran paket luxury ini? Ini melihat ada kecenderungan apa di wisatawan India sendiri? Ya, karena sebetulnya ini tren yang mengemuka ya, post pandemik Mbak, ke pandemi di semua negara itu yang mengemuka saatnya memang quality tourism, di mana orang sudah mulai ada pergeseran behavior Mbak, ada pergeseran minat dari wisatawan untuk berwisata ke luar negeri itu tidak lagi yang mass tourism. Sekarang ini maunya yang agak private gitu, instead of hotel rame-rame tapi di resort yang agak sepi, sehingga lebih bisa berinteraksi langsung dengan keluarga dan juga dengan lingkungan, sustainability, quality time with family gitu ya, experience. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang sekarang diminati oleh seluruh wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari India, sehingga mereka menyasar kepada resort-resort gitu yang di Bali dan di destinasi pariwisata Indonesia yang lainnya. Jadi ini pergeseran behavior ini yang kita sedang sasar dan kita akan fasilitasi. Begitu Mbak Dora. Jadi memang lebih intimate dan lebih quality time-nya lebih ini Pak ya? Ya betul. Lebih terasa. Dan menariknya ini memang kecenderungan mereka hanya Bali Pak, atau memang ada misalnya DSP lain yang akan ditawarkan di sana? Betul Mbak Dora, secara tradisional Bali masih top of mind ya untuk India. Jadi mereka dream vacation itu selalu Bali. Nah sekarang ini karena kita punya 5 super priority destination selain Bali, nah kita juga akan selalu mempromosikan destinasi selain Bali-nya Mbak. Jadi Bali and beyond gitu. Jadi Bali kemudian plus Labuan Bajo, kita punya 5 super priority destination Mbak, destinasi super prioritas. Ada Labuan Bajo, ada Mandalika di Lombok, ada Borobudur, Danau Toba, dan Likupang di Sulawesi. Nah ini yang paling dekat dan kita akan selalu promosikan adalah Bali plus Labuan Bajo, Bali plus Lombok, dan Bali plus Yogyakarta, Jogja Semarang itu, Jogja Solo Semarang. Sehingga misalnya 3-4 hari di Bali, kemudian 3-4 hari berikutnya di Labuan Bajo, di Jogja, gitu. Itu yang sedang kita pasarkan terus. Ini mungkin karena kedekatan cultural mungkin Pak ya untuk Bali dan juga Joglo Semar begitu. Ya, betul. Itu apa kedekatan budaya dan kombinasi antara nature dan culture Mbak. Jadi budaya dan juga keunikan alamnya, keindahan alam. Itu kekuatan kita sebetulnya. Betul sekali. Lalu untuk tahun ini sendiri Pak, ada berapa banyak nih pelaku industri wisata Indonesia yang diajak nih dalam pameran kali ini? Ya, kita setiap tahun terus meningkat ya Mbak ya. Jadi setiap tahun terus menerus meningkat. Tahun ini kita bawa 43 industri pariwisata yang sebenarnya jumlahnya lebih dari itu. Banyak yang mendaftar Mbak, tapi karena keterbatasan pavilion Indonesia, tempatnya jadi kita kurasi. Nah kita dari hasil kurasi kita mendapatkan 43 industri pariwisata yang ikut hadir saat ini. Ada 14 travel agent, tour operator, RTO ini yang akan di garda terdepan karena mereka yang menciptakan paket-paket Mbak. Mereka menciptakan paket wisata dengan strategic partnernya dari India.
kemudian ada Destination Management Organization, Destination Management Companies, DMO ya, DMC. Ini wholesaler Mbak, jadi travel agent besar lah gitu. Kemudian ada hotel dan resort, ada 20 hotel dan resort. Ada atraksi wisata juga kita ajak, jadi ada dari Bali Safari gitu ya. Dan ada 2 restoran Indonesia, restoran India yang kita ajak juga. Dan selain itu ada juga maskapai Mbak, karena aksesibilitas adalah salah satu kunci utama dari pengembangan destinasi pariwisata kita ya. Jadi ada 2 maskapai yang bergabung, ada Garuda Indonesia sama Batik Air ikut di Pavilion Indonesia. Di samping kita ada satu segmen luxury yang kita akan dorong. Oke. Tadi seperti Bapak sebutkan ya, aksesibilitas ini kunci ya. Kunci untuk bisa datang ke Indonesia. Tapi untuk penerbangan sendiri Pak, dari India ke Indonesia ini sampai saat ini belum ada penerbangan langsung ya? Ya, belum ada sampai hingga saat ini. Penerbangan dari India itu masih menggunakan negara ketiga, jadi masih dengan via Thailand, Singapura, Malaysia. Tapi itulah the unique and the beauty of India Mbak. Tidak ada penerbangan langsung sudah bisa menduduki peringkat keempat. Kita sedang dorong saat ini pemerintah Indonesia terus hand in hand seluruh kementerian lembaga untuk bisa mendorong bisa ada direct flight penerbangan langsung. Kita bisa bayangkan nanti setelah ada direct flight mungkin bisa jadi nomor 2 atau nomor 1 ini India ini. Karena mereka keep on traveling gitu, baik bisnis maupun family, wedding, the whole year mereka selalu ke luar negeri gitu ya, berwisata. Dan satu yang juga kita akan sasar, Indonesia as a film destination Mbak, shooting location. Ini yang juga sedang kita akan dorong terus ke depannya. Karena film Bollywood itu besar tuh Mbak potensinya. Betul. Dan film itu kan benar-benar salah satu promosi wisata yang luar biasa. Kita bisa lihat dari Lord of the Rings di New Zealand gitu ya Mbak. Atau apa. Terakhir kalau di kita ada Eat, Love and Pray di Bali itu kan impactnya juga luar biasa. Saya udah langsung ngebayangin Shah Rukh Khan ya lagi berlari-lari di pantai Bali ya. Itu yang harus kita dorong Mbak. Itu yang harus kita dorong. Oh itu bakalan keren banget sih Pak. Seluruh stakeholders masyarakat di Bali, di Batam, di seluruh super priority destination dan seluruh tempat karena ini yang sedang kita dorong terus Pak. Tapi kedepannya akan adakah mungkin karena ada 2 maskapai ya, Garuda dan Batik Air, akan adakah rencana ke depan untuk penerbangan langsung Pak, direct flight dari New Delhi ke Bali mungkin atau ke Jakarta? Iya, kita sedang jajaki Mbak. Secara resmi pemerintah Indonesia kan sudah mendorong untuk adanya penerbangan langsung, dan ini arahan Bapak Presiden juga kepada menteri terkait. Kita sedang jajaki, sudah ada designate penerbangan yang didorong untuk membawa direct flight. Kedua maskapai ini ya, itu sedang kita jajaki dengan pemerintah India untuk bisa mendapatkan izinnya. Ini kan reciprocal Mbak, jadi memang India juga akan mengajukan penerbangan langsung ke maskapai India, akan mengajukan penerbangan langsung ke Indonesia. Ini dari kedua sisi kita sedang berproses, mudah-mudahan dalam waktu dekat, dalam tahun ini kami harap ya, kita doakan bersama untuk bisa ada penerbangan langsung dari Indonesia ke even ke 5 kota atau ke 6 kota di India langsung Mbak. Jadi tidak lagi melalui negara ketiga, dari Jakarta atau dari Medan atau dari Bali ya Mbak, ke New Delhi, ke Mumbai, ke Kalkuta ya. Rabat ya, ke Chennai, ada 5-6 kota yang kita sasar, sudah kita mapping Mbak sebagai kantong-kantong wisatawan India yang sering melakukan outbound ke luar negeri. Mudah-mudahan tahun ini Mbak kita dorong. Amin Pak. Karena juga ternyata ini segmen pasarnya ini luar biasa, apalagi dengan jumlah penduduk mereka yang begitu besar ya Pak ya. Ini potensinya luar biasa sekali kalau ada direct flight dari India ke Indonesia begitu. Lalu
Dan saya juga tertarik nih Pak untuk pavilion Indonesia nanti di sana. Biasanya kan kalau ada pameran-pameran tuh pavilion kita tuh selalu jadi jadi daya tarik gitu dari segi bentuknya dan atraksi-atraksi yang disuguhkan gitu untuk acara pameran itu sendiri. Seperti apa nih untuk pavilion Indonesia tahun ini Pak di Sate 2023? Terima kasih Mbak Dora. Ini tahun ini kita karena kita menyasar kepada segmen luxury, jadi kita akan gabungkan desainnya Mbak, desain pavilion Indonesia itu desain antara nature dan culture Mbak konsepnya. Jadi itu penggabungan antara leisure dan serenity gitu dari destinasi pariwisata di Indonesia ya, dari kenyamanan, keheningan dan kedekatan dengan alam dari wisatawan yang berkunjung. Itu yang kita sasar konsep awalnya. Di situ nanti sudah kita tata dalam konsep pavilion kita itu seluruhnya, kita posisinya kebetulan di tengah Mbak, island. Jadi kita di tengah, jadi dari semua sisi terbuka dan semua industri memiliki langsung face to face dengan kliennya nanti. Dan di tengahnya kita buat konsep satu luxury lobby gitu istilahnya Mbak. Karena luxury akan kita dorong ke depannya quality tourism, di mana spendingnya yang kita sasar adalah wisatawan yang spendingnya lebih besar dan length of stay-nya tinggalnya lebih lama. Dari yang selama ini Mbak, selama ini wisatawan India itu rata-rata secara umum tinggal antara 3 sampai 5 hari, dan spendingnya antara 1.200 sampai 1.300 dolar. Nah itu kita akan dorong untuk meningkat, bisa double kalau bisa lebih dari itu, sehingga devisa negara, penghasilan bagi Indonesia akan meningkat juga, dan trickle down effect-nya, impact-nya kepada masyarakat sekitar di tempat destinasi juga akan meningkat. Karena salah satu luxury tourism yang kita dorong adalah desa wisata Mbak. Kita punya desa wisata yang luar biasa, banyak di seluruh destinasi pariwisata. Sudah ada 50 desa wisata yang siap untuk memberikan fasilitasi kepada wisatawan internasional, baik dari sisi aksesnya, dari sisi amenitiesnya, ketersediaan homestay, rumah ya, restoran, dari sisi atraksinya. Itu semua desa wisata kita sudah siap, dan ini akan kita dorong. Jadi nanti wisatawan akan ikut memandikan gajah, akan ikut menanam padi, akan ikut itu experience mereka belum pernah alami gitu, yang mereka tidak bisa lakukan kalau mereka tinggal di hotel-hotel bintang 5 kan. Nah ini yang kita akan dorong. Jadi giving back to nature gitu Mbak, untuk sustainable tourism-nya juga. Itu Mbak Dora. Iya itu seru banget ya ngebayangin mandiin gajah. Betul Mbak. Langsung ke nature begitu Pak Wisnu ya. Iya betul. Jadi nature-nya kita sasar ya. Nature-nya kedekatan antara wisatawannya berinteraksi untuk storytelling. Jadi mereka punya storytelling tuh Mbak Dora, dengan pengalaman yang nanti word of mouth itu Mbak, itu juga powerful, sangat powerful. Jadi promosi kita tidak hanya melalui yang online, digital dan semua ya yang mainstream, tapi kita juga lakukan melalui word of mouth. Dan uniquely wisatawan India itu mereka word of mouth itu sangat didengar gitu. Jadi kalau orang tuanya ngomong, nanti anak-anaknya, cucunya semua ikut gitu. Iya benar banget. Gitu. Dan kalau bisa cerita nih Pak ya, untuk pendengar Voice of Indonesia nih ya, untuk pendengar Voice of Indonesia, basis pendengar kami tuh yang paling besar memang India, Pakistan, Bangladesh, dan mereka lebih militan ya dibanding pendengar-pendengar yang lain. Betul Mbak, betul. Mereka tuh lebih militan, nge-capture, ngerekam suara siaran, sampai kasih komen, itu mereka militan, luar biasa militannya. Betul. Kami baru tiba sehari di sini, kita ada sales mission di Kolkata, masuk ke New Delhi. Kita ada sales mission di Kolkata, itu antusias banget mereka gitu. Jadi dari yang kita undang 50, yang datang 100 tuh Mbak. Dan tiap orang langsung membuat paket-paket wisata gitu, langsung deal dengan industri kita. Jadi this
really mudah-mudahan ini jadi titik awal kebangkitan pemulihan pariwisata kita juga, Mbak. Amin, amin. Dan ini menariknya untuk tahun ini nih, kayaknya nggak resep ya kalau nggak nanya targetnya nih berapa nih untuk acara pameran sate 2023 ini, Pak Wisnu. Ya, tahun lalu kita berhasil, keikutsertaan kita di sate tahun lalu kita berhasil sekitar sampai 100-150 miliar potensial paket, 131 miliar yang terbukukan ya potensial transaksi, Mbak. Nah tahun ini kita double it up, Mbak. Jadi tahun ini kami harapkan kerja keras ini ya. Hingga 250 miliar paling tidak potensial transaksi ya. Karena itu kan langsung mereka tuh pembuatan paket antara industri kita dengan strategic partnernya di sini. Dan itu terlihat sekali kemarin dalam sales mission itu meningkat, berbagai segmen sudah mulai ikut. MICE sudah akan mulai berdatangan, Mbak. Sudah ada beberapa perusahaan langsung per bulan ada yang 100, ada yang 200 packs ya, paket ke Bali dan ke beberapa destinasi super prioritas. Ini really antusias gitu, sangat menggembirakan dan kita sangat akan menyambut baik gitu, kedatangan mereka ke Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Dan nanti akan dibuka baru esok ya, Pak Wisnu ya? Ya, betul Mbak, baru besok pagi akan dibuka. Sekitar pukul berapa Pak untuk waktu India sendiri acaranya, pembukaannya? Di jadwalnya itu jam 9 pagi Mbak, dibuka oleh pemerintah Menteri Pariwisata India ya. Opening ceremony sih di jadwal jam 11, tapi kita mungkin ada beberapa kegiatan pendahuluan. Tapi Menteri Pariwisatanya akan buka sekitar jam 11 Mbak. Oke, dan ini akan berlangsung sampai 11 Februari ya 2023. Waduh. Betul. Kerja keras, semoga terus sehat nih Pak Wisnu di sana bersama teman-teman ya. Ini tentunya semangat harus semangat. Tentunya harus semangat juga nih kan. Tentunya doa kami terus sampaikan kepada teman-teman di sana untuk tetap sehat dan juga tetap semangat ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.